Api melahap dua rumah panggung yang berada di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh badan rumah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun, kondisi rumah yang padat serta akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman berjalan lambat. Ada 4 rumah ini, 4 rumah. Rumah yang terbakar. Iya, rumah terbakar. Jadi ada 2 dampak, 2 terbakar, 2 dampak. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang mengguncang Filipina Tengah pada Selasa malam mengakibatkan 70 orang tewas, 147 orang terluka dan 22 bangunan rusak. Operasi penyelamatan terus berlanjut sepanjang malam di Bogo dan San Remigio, meskipun upaya tersebut terhambat oleh gempa susulan yang berulang dan pemadaman listrik yang terus berlangsung. Rekaman dari San Remigio di Pulau Cebu menunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh, jalan-jalan yang rusak, dan tumpukan puing saat penduduk berjalan melewati reruntuhan. Sebelumnya gempa bumi terjadi di lepas pantai kota Cebu sekitar pukul 10 malam waktu setempat dan memicu pemadaman listrik serta kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VVOLS, awalnya mengeluarkan peringatan tsunami, tetapi kemudian membatalkannya dengan menyatakan bahwa gangguan kecil pada permukaan laut telah mereda. Kamu bantu tarik ini ya? Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Jangan ganggu. Tolong mundur.
malam pemirsa, proses evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai beserta musola Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung dan menjadi pembuka jumpa kita di program iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Hari ini petugas kembali mengevakuasi 2 korban, 1 selamat dan 1 meninggal dunia. Operasi pencarian korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Basarnas mendeteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah menyalurkan makanan dan minuman melalui celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban yang telah meninggal dunia dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sejauh ini pemirsa, ada 5 korban meninggal dunia akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama adalah Muhammad Mashudul Haq, berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua ada Muhammad Soleh, berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Kemudian ada Alvan Ibrahim Mafik, berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Sedangkan 1 korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi di RSI Siti Hajar, Sidoarjo sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, dan 1 jenazah lainnya tiba pada Rabu malam. Hingga saat ini kedua jenazah terakhir masih dalam proses identifikasi. Pemirsa, jenazah kelima korban ambruknya bangunan milik Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan selanjutnya jenazah akan diidentifikasi. Jenazah kelima korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hosini tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dengan menggunakan mobil ambulans. Kedatangan jenazah ini merupakan yang kedua kalinya pada hari ini, dan selanjutnya jenazah yang belum diketahui identitasnya langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara di sudut yang lain, suasana post-mortem mulai didatangi orang tua santri yang mencari kepastian keluarga mereka yang menjadi korban. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan keluarga korban yang penasaran dan berusaha masuk ke area ruang jenazah untuk melihat jenazah. Pemirsa, Muhammad Soleh, salah satu santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hosini, dimakamkan di kampung halamannya di Bangka Belitung. Korban sempat terjepit reruntuhan pesantren selama 15 jam. Jenazah Muhammad Soleh tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Kelurahan Damai, Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
Keluarga, kerabat, serta warga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat. Usai disolatkan, jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Muhammad Soleh merupakan salah satu santri korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda maksud kami berusia 22 tahun ini dievakuasi oleh tim evakuasi setelah terjepit di dalam reruntuhan bangunan selama 15 jam. Meski mengaku terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh.